Sinar matahari yang masuk melalui sela-sela jendela membuat Lita perlahan membuka matanya. Saat mata terbuka sempurna, Lita hanya bisa meneteskan air mata. Dia masih di tempat ini, tempat yang dia sama sekali tidak tahu di mana, tempat yang begitu asing menurutnya dan membuat dia ketakutan. Lita tidak tahu posisi dia sekarang di mana, siapa orang yang membawanya ke sini. Bahkan Lita sempat tidak sadarkan diri. Waktu dia bangun, dia sudah ada di tempat ini, dengan tangan yang diikat dan mulut yang dilakban, membuat Lita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan bergerak saja dia tidak bisa. Lagi-lagi air matanya Lita menetes. Siapa orang yang tega melakukan ini semua? Membawa dia ke sini dan memperlakukan dia seperti ini. Mereka begitu kejam, membuat Lita ketakutan. Sebenarnya apa maunya? Apa yang dimau dari Lita? Apakah yang melakukan ini orang yang seperti dibilang Papa Adam? Tommy, dia juga yang membuat Papa meninggalkan aku. Entahlah, sampai sekarang Lita juga tidak tahu siapa orangnya. Karena sedari dia bangun, Lita hanya sendirian di sini. Tidak ada siapa-siapa, bahkan tidak terdengar bunyi apa-apa. Hanya suara isak tangis Lita menggema di seluruh ruangan. Kalaupun benar yang dikatakan Papa Adam, orang yang bernama Tommy itu yang membuat Lita seperti ini. Sungguh, dia benar-benar keterlaluan. Sudah membuat Lita kehilangan kedua orang tuanya. Sekarang malah memperlakukan Lita seperti ini. Sebenarnya maunya apa? Kalaupun masih dendam, seharusnya Lita yang dendam. Karena Lita yang dirugikan, kehilangan orang-orang yang dia sayang. Tolong! Ingin sekali menjerit seperti itu, tapi hasilnya nihil. Mulutnya dilakban, tidak bisa berteriak untuk minta pertolongan. Mas Haris, Papa, Mama, kalian ada di mana? Lita di sini. Lita butuh kalian. Lita takut, di sini tidak ada siapa-siapa. Lita mohon tolong Lita. Lagi-lagi air mata itu menetes. Lita juga menyesal. Saat itu dia langsung pergi dari rumah sakit. Seharusnya dia mendengarkan penjelasan dari Haris dulu. Tidak melakukan hal seperti itu. Harusnya Lita percaya dengan suaminya itu. Kalau Haris akan setia dengan dia, tidak mungkin Haris mengkhianati cintanya. Dan mungkin saja kemarin itu hanya salah paham. Ya, Lita sudah berpikir kalau semua itu salah paham. Lita percaya dengan Haris kalau laki-laki itu benar-benar tulus mencintainya. Lita sekarang menyesal karena dia sudah meragukan Haris. Dia juga terbawa emosi hingga membuat dia menghindari laki-laki itu, sampai membuat dia diculik seperti ini dan menjauhkan dia dari Haris. Entahlah, kita juga tidak tahu apakah dia masih bertemu dengan Haris lagi. Mas Haris, maafkan aku salah dengan kamu dan langsung salah paham. Jujur, saat itu aku sangat cemburu, Mas. Apalagi saat melihat kamu bersama perempuan lain. Rasanya itu sakit, Mas. Tapi rasa sakit itu tidak seberapa, Mas. Saat sekarang aku jauh dari kamu. Tidak tahu kita akan bertemu lagi atau tidak. Tolong aku, Mas. Aku takut di sini. Tangis Lita malah pecah. Lita begitu benci dengan situasi seperti ini. Saat dia tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa diam dan meratapi apa yang dirasakannya sekarang. Tidak berselang lama, terdengar bunyi langkah kaki yang mendekat. Lita mengangkat wajahnya dan penasaran siapa yang datang ke sini. Apakah itu orang jahat? Langkah itu semakin mendekat dan gagang pintu mulut bergerak. Lita mulai waspada.
Entahlah, firasatnya mengatakan kalau yang datang ini adalah orang jahat. Tidak berselang lama, ada beberapa orang yang masuk mendekat ke arah Lita. Salah satunya memakai jaket kulit dan tatapannya terlihat sangat tajam. Lita sama sekali tidak mengenal mereka semua. Namun hati kecilnya mengatakan kalau mereka lah yang membawa Lita ke sini. Salah satu dari mereka mulai mendekat. Laki-laki berjaket kulit itu malah sudah berada di hadapan Lita. Dia seumuran Papa Adam, hanya saja lebih tinggi. Badannya juga lebih tegap. Apakah dia adalah Tommy yang dikatakan Papa Adam itu? Ya, lagi-lagi hati kecil Lita mengatakan seperti itu. Dia membuka lakban yang ada di mulutnya Lita, membuat perempuan itu bisa bicara lagi. Lita melawan rasa takutnya. Dia memberanikan diri untuk menatap orang itu. Kamu siapa? Mau apa kamu kesini? Apakah kamu yang telah melakukan ini semua? Lita memang takut, tapi mencoba untuk menyembunyikannya. Dia tidak mau terlihat lemah, apalagi di hadapan penjahat itu. Laki-laki itu malah tersenyum setelah mendengar pertanyaan dari Lita. Kamu terlalu banyak bertanya, hingga saya bingung harus menjawab yang mana. Dia masih menatap tajam ke arah Lita. Lepaskan saya. Setelah saya mendapatkan kamu dengan susah payah, dengan mudahnya kamu minta untuk dilepaskan. Itu tidak akan terjadi. Lita pun tidak mau kalah. Kamu siapa sebenarnya? Andai saja tangan Lita tidak diikat, dia pasti akan menjambak rambut laki-laki itu. Saya kira saya tidak perlu memperkenalkan diri. Rasanya Adam sudah baca cerita tentang saya. Dan siapa saya sebenarnya? Orang itu kenal Papa Adam. Berarti benar dugaan Lita. Dia adalah Tommy yang Papa Adam ceritakan waktu itu. Saya orang yang dulu mencintai ibu kamu. Tapi saya juga adalah orang yang membuat bapak kamu pergi dari dunia ini. Setelah itu, dia malah tertawa. Lita menggertakkan giginya. Rasanya dia sangat benci. Apalagi dia mengatakan kalau dialah orang yang membuat papanya meninggal. Mau apa kamu sebenarnya? Setelah membunuh papa saya, sekarang kamu malah memperlakukan saya seperti ini. Suara Lita meninggi. Saya mau kamu. Lita merinding. Apa maksudnya semua ini? Kamu sudah besar dan begitu cantik, sama seperti Marissa. Bahkan kalian terlihat sangat mirip, membuat saya teringat kembali ke masa lalu. Namun, kamu itu anaknya Malik, laki-laki yang paling saya benci. Dialah yang merebut Marissa dari saya, dan saya tidak akan membiarkan keturunannya bahagia. Air mata Lita menetes. Apakah dia juga ingin menghabisi dirinya, sama seperti sang papa yang dibunuh? Gara-gara Malik juga, saya masuk penjara. Dia membuat hidup saya menderita, hingga bertahun-tahun lamanya. Sekarang saya ingin balas dendam. Kamu masuk penjara, itu semua karena kesalahan kamu, bukan gara-gara papa saya. Seharusnya saya yang marah dengan kamu, karena kamu telah membuat saya kehilangan kedua orang tua saya. Banyak bicara kamu. Satu tamparan mendarat di pipi Lita. Lita meringis. Seharusnya kamu sadar kesalahan kamu. Kamu itu seharusnya bertobat, bukan malah seperti ini. Tommy langsung menarik rambut Lita. Lagi-lagi membuat perempuan itu meringis kesakitan. Gadis kecil, saat ini saya bisa saja langsung menghabisi kamu. Tapi saya masih berbaik hati.
Saya masih mengizinkan kamu hidup. Seharusnya kamu berterima kasih dengan saya. Buat apa saya berterima kasih dengan Anda? Anda yang telah membuat papa saya meninggal. Gara-gara kamu juga, saya tidak mendapatkan kasih sayang kedua orang tua. Malang sekali nasib kamu. Tapi maaf, saya sama sekali tidak kasihan. Malahan itu membahagiakan untuk saya. Rita mencoba bersabar. Dia tidak mau terlihat lemah. Dia ingin melawan. Apalagi dia adalah orang yang membuat Rita kehilangan kedua orang tua. Rita tidak akan diam saja. Mau kamu apa sebenarnya? Kalau kamu memang mau nyawa saya, silakan kamu lakukan, agar saya sama seperti papa. Ya, walaupun dia meninggal hari ini, jalan untuk dia bertemu dengan kedua orang tuanya. Tidak semudah itu, gadis kecil. Kalau mau menghabisi kamu, sudah dari dulu saya lakukan. Tapi saya ingin lebih dari itu. Apa mau kamu? Tentunya saja, saya ingin perusahaan yang selama ini dikelola oleh Adam. Semua orang juga tahu kalau itu adalah miliknya Malik. Saya ingin itu. Dari dulu, Malik selalu tidak mau kalah dengan saya. Sungguh licik. Kita bersumpah tidak akan membiarkan dia menang. Adam pasti mencari kamu. Dia juga pasti akan melakukan apa saja, asalkan kamu selamat. Tommy kembali menarik rambut Lita. Kamu teliti saja apa mau saya. Saya bisa pastikan kamu tidak kenapa-kenapa. Setelah itu, Tommy pergi meninggalkan Lita. Lita yakin kalau Tommy merencanakan sesuatu. Jangan sampai Papa Adam masuk dalam perangkapnya. Lita mohon, Pak, agar Papa berhati-hati. Bersambung.